Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Gaza, kita telah terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy yang saat ini berada di sana. Fikri, selamat malam. Ya, selamat sore waktu Gaza, Mbak. Selamat sore waktu Gaza. Fikri, bagaimana perkembangan terakhir dari Gaza? Kita tahu saat ini semuanya serba terbatas, akses nyaris tidak ada dan listrik juga sudah mulai susah didapatkan. Apakah pemadaman listrik masih berlangsung hingga saat ini? Ya, hingga sampai saat ini memang pemadaman listrik di jalur Gaza sudah hampir merata, di mana khusus di jalur Gaza bagian utara tempat kami tinggal, di mana memang rumah masyarakat Gaza juga sudah lama sekali mengalami pemadaman listrik total, hingga yang masih menyala hanyalah sekolah-sekolahan milik pemerintah ataupun PBB dan juga rumah sakit Indonesia yang sampai saat ini masih terus menangani korban-korban jiwa dan korban-korban luka-luka. Dan juga kemarin malam pihak Ketua Rumah Sakit Indonesia juga mengatakan bahwa jam 11 malam waktu Gaza, Rumah Sakit Indonesia akan mengalami pemadaman listrik akibat kurangnya bahan bakar yang diterima oleh Rumah Sakit Indonesia. Dan juga kami mendapatkan kabar bahwa memang sebagian dari Rumah Sakit Indonesia juga mengalami pemadaman listrik akibat kekurangan bahan bakar. Tentunya ini menghambat pekerja para medis yang bekerja terus 24 jam menangani korban luka-luka yang ada di Rumah Sakit Indonesia dan juga seluruh rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Eskalasi serangan masih berlangsung, agresi Israel masih terus berlangsung. Saat ini kondisi Rumah Sakit Indonesia seperti apa di tengah keterbatasan yang seperti Anda sampaikan tadi? Ya, memang serangan militer Israel sampai ini masih terus melancarkan serangan-serangannya ke seluruh jalur Gaza. Akibatnya memang wisma tempat kami tinggal juga mengalami kerusakan berat, di mana banyak juga plafon-plafon yang runtuh. Akibatnya kami dan dua relawan Mercy lainnya malam-malam yang memang membahayakan atau sangat penting kami tidak bisa istirahat di Wisma Dr. Jose Rizal, sehingga kami memilih untuk mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga Rumah Sakit Indonesia sampai saat ini banyak sekali mengalami kerusakan berat. Banyak juga plafon-plafon yang runtuh, akibatnya banyak kabel-kabel yang terputus, bahkan di ruang pasien pun Rumah Sakit Indonesia banyak mengalami kerusakan. Gerbang Rafah sudah dibuka meskipun terbatas. Apakah ada distribusi bantuan yang bisa masuk? Ya, sampai saat ini yang saya dengar memang kemarin sejumlah 300 orang lebih sudah keluar dari jalur Gaza. 100 kurang di antara mereka adalah korban luka-luka dari warga Gaza dan juga sisanya adalah warga asing. Dan kabarnya juga memang pada hari ini juga kemungkinan besar pintu Rafah masih terbuka bagi warga asing saja untuk yang keluar ataupun korban luka-luka. Sampai saat ini kami belum mendengar bahwa bantuan kemanusiaan ataupun bantuan logistik kan untuk masuk ke jalur Gaza. Fikri, mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia mengenai akses dari ataupun menuju Mesir ini memang melalui gerbang Rafah ini. Seberapa jauh letaknya kira-kira dari Rumah Sakit Indonesia, di mana kita tahu saat ini fokus pemulihan dan juga pengobatan gitu ya bagi masyarakat Palestina yang terluka dilakukan di sini. Dan apa kemudian hambatan yang harus dihadapi jika ingin melintasi Rafah ini? Ya, memang lokasi dari Rumah Sakit Indonesia sendiri, mereka berada di jalur Gaza bagian utara, di mana memang di tempat kami berada saat ini hanya 2 kilometer saja dari perbatasan Israel. Artinya kami ini benar-benar di ujung dari jalur Gaza bagian selatan, di mana Rafah, pintu-pintu perbatasan yang ada di Rafah antara Mesir dan juga Gaza berada di jalur Gaza Selatan. Artinya kami dari sana berjarak sekitar 30 sampai 45 menit
Dan juga ke sana memang saat ini belum memungkinkan dikarenakan banyak sekali bom-bom yang masih terus dilancarkan oleh pihak militer Israel. Kemarin saja kami mendapat informasi bahwa 7 WNI kami memang sudah mengonfirmasi untuk keluar jalur Gaza. Namun kemarin ketika ingin keluar menuju ke jalur Gaza bagian selatan ternyata masih ada suara bom yang terus dilancarkan oleh pihak militer Israel. Akhirnya 7 WNI kemarin juga belum sempat bisa keluar. Sehingga sampai saat ini masih terus mencoba untuk mengevakuasi diri mereka ke luar jalur Gaza. Namun saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya memutuskan untuk tetap tinggal di jalur Gaza, mengingat kita akan insya Allah akan terus membantu warga Gaza, terutama terkhusus Rumah Sakit Indonesia. Kontribusi yang luar biasa dari Fikri dan 2 relawan Mercy lainnya. Berbicara mengenai kondisi Gaza sendiri ketika eskalasi masih terus meningkat, apakah memang sepanjang hari serangan roket terus diluncurkan atau relatif di waktu-waktu tertentu serangan ini lebih agresif dilakukan oleh pihak Israel? Ya, memang di awal juga pihak militer Israel sangat meluncurkan serangan-serangannya baik dari laut, darat maupun udara, mana kami masih terus melihat drone milik militer ataupun pesawat F-35 ataupun pesawat F-16 yang terus mengelilingi langit di atas Rumah Sakit Indonesia. Mereka sangat intens sekali menyerang pada saat malam hari. Akibatnya banyak warga yang sedang beristirahat pun menjadi korban sadis perbandingan pihak militer Israel. Juga memang ketika malam hari banyak sekali korban-korban yang tidak bisa dievakuasi mengingat kurangnya minimnya cahaya dan juga kondisi yang sangat belum memungkinkan. Akhirnya banyak juga ambulan yang mengevakuasi mereka di pagi hari. Namun ternyata beberapa hari kemarin juga, contohnya ketika hari Selasa, Rabu, ratusan korban jiwa terus datang ke Rumah Sakit Indonesia. Mereka dibom ketika siang hari sampai sore hari. Ketika kamp pengungsian Jabalia juga setidaknya 2 kali kemudian diserang oleh militer Israel. Selain di Rumah Sakit Indonesia, di mana kemudian warga bisa berlindung? Ya betul, memang pada hari Selasa di Pasar Muassar yang hanya berjarak 1 kilometer saja dari Rumah Sakit Indonesia, pihak militer Israel membom di daerah tersebut. Akhirnya kurang dari 100 ataupun lebih dari 100 korban jiwa dan 300 korban luka-luka lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga pada hari Rabu kemarin ternyata memang terjadi lagi pemboman di daerah kamp pengungsian Jabalia. Sampai saat ini saya juga masih terus mondar-mandir ke kamar mayat dari Rumah Sakit Indonesia. Saat ini mereka belum bisa menampung korban jenazah-jenazah akibat banyaknya korban jenazah yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga banyak juga pasien yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan perawatan dari tim medis, mengingat Rumah Sakit Indonesia ataupun rumah sakit yang ada di jalur Gaza mereka saat ini mengalami krisis obat-obatan dan juga bahan bakar. Tentunya sampai saat ini warga Gaza hanya bisa pasrah karena mengingat banyak juga sekolah-sekolahan yang mereka mengungsi saat ini bagi 1,1 juta warga Gaza mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman. Jadi target sasaran juga. Banyak juga rumah sakit juga jadi sasaran. Rumah Sakit Indonesia juga di area sekitar Rumah Sakit Indonesia juga tak luput menjadi sasaran bagi militer Israel, sehingga memang masyarakat Indonesia saat ini, masyarakat Palestina saat ini memang hanya pasrah dan mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman. Fikri banyak mengatakan ini bukan perang, tapi pembantaian. Kita melihat bagaimana visual jenazah berada di sekitar reruntuhan. Apakah semua korban jenazah ini bisa dimakamkan dengan layak?
Ya memang ya ya memang sedihnya yang kami lihat dengan kepala mata kami sendiri. Kami melihat terus setiap hari jenazah-jenazah datang ke kamar mayat milik Rumah Sakit Indonesia. Sayang sekali mereka tidak bisa ditempatkan di tempat yang layak. Mereka banyak sekali ditaruh di trotoar jalan pagi, siang, sore. Mayat-mayat terus berdatangan, bertumpuk. Malam hari mereka hanya bisa menunggu untuk menunggu pagi hari untuk diambil keluarga-keluarga korban dari masyarakat Palestina. Banyak dari mereka, bahkan hampir semuanya tidak bisa dimandikan dengan layak. Mereka langsung saja dikukus oleh kain kafan. Bahkan banyak juga anggota tubuh mereka yang benar-benar sudah rusak, bahkan tidak utuh. Akhirnya mereka hanya dibungkus dengan kamar mayat, dengan kain kafan, dan pagi harinya langsung untuk disolatkan di depan kamar mayat Rumah Sakit Indonesia dan untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Banyak sekali juga kendaraan-kendaraan yang memang tidak layak untuk mengangkut korban-korban jenazah. Memang seharusnya ambulan lah yang membawa jenazah tersebut. Namun ambulan sampai detik ini masih terus sibuk memantau ataupun mengambil korban-korban bawah reruntuhan. Akibatnya saya melihat ada juga keledai, gerobak yang dikendarai oleh keledai yang mengangkut jenazah korban syahid dari pihak warga Palestina. Tentunya cara ini memang tidak layak untuk mengangkat korban-korban syahid. Namun karena keterpaksaan ataupun ketidakadiaan kendaraan yang layak bagi warga Palestina, mereka terpaksa mengangkut keluarga-keluarga mereka untuk segera dimakamkan. Fikri, kita juga melihat bagaimana anak-anak terdampak di sana. Orang tua mereka ikut menjadi korban. Di mana kemudian anak-anak ini berada? Ya, memang banyakkan dari korban meninggal maupun korban luka-luka adalah anak-anak dan perempuan. Perlu kami ingatkan, ini bukan sekedar data ataupun sekedar berita saja. Memang ini benar-benar yang kami lihat dari kepala mata kami sendiri. Kami menyaksikan banyak sekali anak-anak kecil yang menjadi korban habis pembantaian. Bahkan saya melihat bayi menjadi korban habis pembantaian. Saya juga tadi barusan dari kamar mayat, sekitar ada 6 bayi yang berusia 3 bulan atau di bawah 1 tahun. Yang bahkan salah satu dari mereka pun kepalanya sudah hancur setengah akibat terkena serangan militer Israel. Sehingga memang banyak anak-anak kecil yang saat ini mengungsi ke Rumah Sakit Indonesia. Juga tercatat lebih dari 2.000 warga Gaza yang mengungsi ke tempat Rumah Sakit Indonesia dan setiap harinya terus bertambah. Baik, kami sekali lagi terus berdoa bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Kita harapkan agresi Israel ini bisa segera dihentikan. Terima kasih sekali lagi Fikri sudah berbagi cerita mengenai Palestina bersama CNN Indonesia Prime News.